Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Nama saya Fatur Farozi dengan akhiran NIM 383. Saya akan menjelaskan sebuah pengertian materi, yaitu konsep dasar kebijakan dan inovasi pendidikan Islam. Konsep pendidikan dan kebijakan pendidikan serta pembaruan pendidikan. Perlu kita ketahui, konsep dasar pendidikan itu sendiri secara umum itu mencakup tentang keimanan, ketakwaan, serta akhlak dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ini juga diatur oleh Undang-Undang Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kemudian inovasi sendiri berarti sebuah pembaharuan. Jika kita simak dari pengertian tersebut, kita bisa simpulkan bahwa dalam perspektif Islam sendiri, konsep dasar kebijakan dan inovasi pendidikan adalah sebuah ikhtiar manusia yang mana hal ini berguna untuk menciptakan sebuah pola pikir, konsep pendidikan untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan agar lebih efektif tentunya. Kemudian dengan landasan keislaman yang jelas dan disesuaikan dengan era yang sedang berjalan. Maka dari itulah dari inti dari pendapat saya tentang konsep dasar kebijakan dan inovasi pendidikan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang konsep dasar kebijakan dan inovasi pendidikan, yakni khususnya pendidikan agama Islam. Pemerintah dan tenaga pendidik sama-sama memberikan keputusan atau kebijakan agar dapat terlaksana atau tidak terlaksananya suatu program yang ada pada pendidikan, seperti anggaran pendidikan, kurikulum, rekrutmen tenaga pendidikan, keprofesionalitas staf, tanah dan bangunan, pengelolaan sumber daya, dan berbagai macam kebijakan lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dalam dunia pendidikan. Dan dalam penyusunan kebijakan pendidikan sendiri sebaiknya dilihat dari tingkat urgensi dan esensi kebijakan pendidikan itu sendiri, sehingga benar-benar dapat memprioritaskan nasib pendidikan ke depannya. Oke, selanjutnya ada inovasi pendidikan agama Islam yang hendaknya memiliki perubahan alur pembelajaran. Dalam artian dulu guru-guru sering menggunakan metode hafalan, kini meningkat menjadi pemahaman tujuan hingga dapat dipraktikkan oleh peserta didik menjadi suatu kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan dampak dari hasil inovasi pendidikan itu menimbulkan model pembelajaran. Dan model pembelajaran yang tepat guna untuk pendidikan agama Islam yaitu model pembelajaran kontekstual, dalam artian seimbang antara materi pembelajaran dengan keadaan sebenarnya, sehingga peserta didik lebih bisa memahami pembelajaran pendidikan agama Islam dengan keadaan yang nyata atau bisa dipraktekkan secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Dirahmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kebijakan dan inovasi pendidikan Islam. Jadi kata kebijakan itu sendiri secara etimologi berasal dari kata Yunani, yaitu polis yang artinya kota. Menurut Nugroho, kebijakan pendidikan diartikan sebagai kumpulan hukum, aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan dan di dalamnya ada tujuan pendidikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kebijakan pendidikan itu merupakan aturan-aturan tertulis yang diputuskan oleh pemerintah dan berfungsi untuk mengatur dalam bidang pendidikan. Kemudian menurut Charles Jones ada 5 komponen kebijakan, yaitu harus ada tujuan, rencana, program, keputusan, dan juga ada dampaknya. Kemudian karakteristik kebijakan pendidikan yaitu memiliki tujuan pendidikan, terpenuhinya aspek legal dan formal, memiliki konsep personal, dibuat oleh berwenang, dapat dievaluasi, dan juga memiliki sistematika. Kebijakan pendidikan ini dapat muncul karena adanya permasalahan. Permasalahan ini dapat muncul karena adanya kesenjangan antara penyelenggara pendidikan dengan tujuan pendidikan. Kemudian inovasi pendidikan. Kata inovasi itu sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yaitu
Innovation yaitu yang artinya segala hal yang baru atau pembaruan. Jadi inovasi pendidikan itu adalah suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, dan cara-cara yang baru yang ada dalam pendidikan. Nah, tujuan inovasi itu sendiri adalah untuk meningkatkan sumber-sumber tenaga di dalam pendidikan dan juga sarana prasarananya bisa lebih berkembang. Kemudian proses inovasi pendidikan itu ada 4, yaitu yang pertama penemuan, pengembangan, penyebaran, dan penyerapan. Nah, contoh inovasi pendidikan dalam pendidikan Islam tuh contohnya adalah pesantren yang tradisional yang sudah menerapkan sistem-sistem atau menyerubah menjadi pesantren modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rizkia Pramudita. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar kebijakan dan inovasi pendidikan Islam. Kebijakan pendidikan merupakan sebuah kebijakan yang sangat berhubungan dengan bidang pendidikan dalam proses. Dalam proses visi dan misi pendidikan. Jadi akan lebih tercapainya suatu tujuan pendidikan melalui beberapa langkah dan strategi yang akan dilaksanakan pendidikan dan menjadi aturan untuk membangun suatu sistem pendidikan yang sesuai dengan tujuannya. Konsep dasar inovasi pendidikan agama Islam itu menjadi sebuah dasar yang sangat penting untuk mengupayakan kependidikan yang bermutu dan terjamin bagi setiap masyarakat yang sedang melakukan dan menjalankan pendidikan dan dengan sungguh-sungguh. Nah, inovasi itu yang arahnya untuk membentuk suatu ide pendidikan yang bersifat konstruktif sehingga dapat memunculkan ide tersebut ke dalam bentuk material sehingga dapat dituangkan kepada para pendidik dengan mengharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pendidikan ataupun pembelajaran dalam tujuannya. Dengan penjelasan tersebut dapat kita pahami juga beberapa inovasi harusnya mampu untuk menjadikan sebuah proses dalam sebuah penyelesaian permasalahan pendidikan yang tidak sampai kepada objek pendidikan, sehingga inovasi yang dibuat dan diciptakan haruslah inovasi yang dapat bertahan dan dapat dikembangkan di kemudian hari. Nah, bisa kita lihat di era sekarang menjadikan pendidikan agama Islam itu harus terus bergerak dengan cepat, dengan efektif dan efisien dalam waktu dan kinerjanya, sehingga pembelajaran pendidikan agama Islam itu tidak ketinggalan dengan keberlangsungan digitalisasi dunia yang semakin hari itu semakin berpesatnya. Jadi itu tadi mengenai penjelasan konsep dasar kebijakan dan inovasi pendidikan. Sekian dan terima kasih. Pertama itu mengenai konsep dasar kebijakan. Jadi yang saya pahami bahwa kebijakan ini merupakan sebuah susunan rencana ataupun rancangan yang nantinya akan menjadi fondasi terlaksananya sebuah pekerjaan. Biasa kebijakan ini diterapkan di dalam sebuah organisasi atau kumpulan orang-orang, kemudian sekolah dan juga pemerintahan, dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan atau yang dicita-citakan. Kemudian materi yang kedua itu ada inovasi pendidikan agama Islam. Yang saya pahami bahwa inovasi pendidikan agama Islam ini merupakan sebuah pembaharuan ataupun modernisasi terhadap pendidikan agama Islam, di mana jika pendidikan Islam zaman dulu itu masih bersifat tradisional, namun pendidikan Islam kini bisa dapat berkembang dengan menyesuaikan kemajuan dan juga perkembangan zaman yang ada. Seperti halnya jika dulu kita hanya bisa mendapatkan pelajaran agama Islam itu di sekolah-sekolah Islam ataupun di pondok pesantren lainnya, namun pendidikan Islam kini sudah bisa kita jumpai di dalam sekolah-sekolah negeri. Artinya di sini pendidikan agama Islam juga mengalami kemajuan karena sudah bisa menjalar di dalam sekolah-sekolah negeri dan juga pada materi pendidikan agama Islam. Mungkin
Secara tradisionalnya, kalau dulu kita hanya bisa mempelajari agama Islam itu lewat buku, kemudian ada seorang pendidik atau guru yang menjelaskan. Namun dengan berkembangnya media pembelajaran, kita sudah bisa mempelajarinya lewat media pembelajaran yang telah berkembang.